Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, rahmat, serta hidayahnya sehingga kita dapat melakukan kegiatan ini tanpa ada halangan satu apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah sekarang ini. Oke, dan di sini saya tak lupa untuk memperkenalkan diri saya karena pastinya kalian semua yang menonton video saya belum tentu kenal saya, bukan? Tidak semua yang menonton ini kenal saya kan? Oke, perkenalkan, nama saya Rizista Intan Suryani, alamat saya di Korisawo, Ponorogo, dari kampus IAIN Ponorogo, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, masih semester 1, masih semester awal. Saya di sini mendapatkan tugas dari mata kuliah keterampilan berbicara untuk menceritakan sebuah kebiasaan atau adat istiadat atau budaya yang ada di sekitar saya minimal berdurasi 10 menit. Makin tua makin pusing jadinya. Baiklah, di sini saya akan mengambil tema atau judul tentang kebiasaan pada saat tanggal 1 Suro di tempat saya atau di lingkungan saya. Nggak tahu ya ini kalau ada yang sama dengan kebiasaan atau kebudayaan ini sama dengan di tempat kalian, saya juga nggak tahu ya teman-teman. Di tempat saya itu biasanya pada saat tanggal 1 Suro pagi diadakan penyembelihan kambing di tengah jalan, dan di tengah jalan tersebut ada sebuah gerdunya atau gapuro ya, namanya bahasa Indonesianya gapuro ya teman-teman. Di situ di tengah jalan tersebut kambingnya disembelih di situ, lalu kepala kambing tersebut dipendem, dipendem ya dikubur itu ya teman-teman, pas di tengah jalan tersebut. Kebiasaan tersebut terus berjalan sejak dulu sampai sekarang. Nah, ini dia teman-teman, jalan dan gerdu atau bisa disebut juga dengan gapuro yang aku ceritakan tadi. Di jalan ini dilaksanakan genduri pas malam 1 Suro itu. Terus penyembelihannya pas di tengah-tengah jalan di bawah gerdu ini ya teman-teman, pas di bawah gerdu ini. Nanti kepala kambingnya juga dikubur di tengah-tengah gerdu itu, pas ya. Ini dia penampakan gerdunya yang sangat jelas, yang dari dekat gitu ya teman-teman. Mungkin cukup sederhana dan tidak mewah banget, tapi ini sudah selesai direnovasi ya teman-teman. Maksudnya sudah dari tahap renovasi. Dulu itu bangunannya tidak seperti ini, masih sederhana ya, bangunan kuno, bangunan lama gitu karena sudah lama banget ya. Terus akhirnya sudah waktunya direnovasi, ini dia jadinya. Mungkin tidak terlalu mewah, tapi ini sudah jauh lebih bagus dari yang kemarin. Bagus. Penyembelihannya itu harus di tengah jalan dan di bawah gerdu itu ya teman-teman, nggak boleh di tempat lain, nggak boleh diganti di jalan lain atau di gapura yang lain, nggak boleh, harus di tempat itu.
Dan kambing yang disembelih itu teman-teman ya, bukan sembarang kambing. Maksudnya bukan sembarang kambing itu, kambingnya itu ditentukan ya, tidak seenaknya sendiri atau kambing seadanya, itu tidak. Kambingnya itu biasanya kambing kendit. Kendit itu kalau nggak salah itu warnanya ada 3 ya teman-teman. Iya, tengah ya pokoknya warnanya kendit gitu ya teman-teman. Ada yang tahu ya, pastinya kalian ada yang paham kambingnya itu kambing kendit gimana gitu. Dan penyembelihan itu dilakukan oleh masyarakat sekitar, orang sekitar. Setelah itu setelah dipendam biasanya dikasih kayak bunga-bunga boreh gitu di sekitarnya, atau iya di sekitarnya. Setelah dipendam kan pastinya ditutup lagi ya teman-teman jalannya itu, maksudnya tanahnya, karena itu di tengah jalan, jadi nanti ya ditutup lagi, dicor lagi, nanti kalau mau dilakukan dibongkar lagi. Dan tradisi tersebut sudah tidak asing lagi dan tidak terlupakan di tempat saya, tidak terlewatkan gitu maksudnya. Setiap tanggal tersebut, setiap tanggal 1 Suro Pagi, pasti dilaksanakan kegiatan tradisi tersebut di tengah jalan tersebut. Dan masyarakat sekitar menganggap kalau itu sebuah kebiasaan yang harus dilakukan setiap tahun, setiap tanggal 1 Suro. Dan mereka juga menganggap ya mungkin ya kita kan orang Jawa, jadi percayalah ada hal-hal yang seperti itu sudah wajar ya, karena kita orang Jawa. Orang Jawa biasanya ada hal mistis atau adat apapun itu sudah wajar. Dan setelah dilakukan penyembelihan, penguburan, pemendaman itu di tengah jalan itu, gendurinya itu dilaksanakannya tidak langsung ya teman-teman. Gendurinya itu dilaksanakan pada saat malam hari, tidak langsung setelah penyembelihan. Setelah penyembelihan dan ritual-ritualnya tuh selesai, kayak penaburan bunga yang seperti itulah, yang berhubungan seperti itu, hal-hal yang seperti itu pulang, masyarakatnya itu pulang, terus malam harinya itu dilakukan gendurinya juga di tengah jalan. Gendurinya itu di tengah jalan gitu, masyarakatnya duduk di kanan kiri jalan kan panjang ya, itu di kanan kiri jalan. Terus masyarakatnya itu, setiap kepala keluarga pokoknya masyarakatnya itu membawa ambeng dijejer di tengah jalan ya. Masyarakatnya kan banyak, jadi sampai panjang gitu, melakukan gendurinya di situ, doa bersama, terus dimakan bersama, dan juga tahlil di tengah jalan tersebut tahlilnya. Oh ya teman-teman, gini ya, makan-makannya itu makan ambeng yang dibuat genduri itu setelah tahlilan selesai ya teman-teman, nggak kok di awal, nggak kok langsung, nggak. Setelah itu, setelah berkumpul semua kan nanti genduri, doa-doa, terus tahlil bersama di tengah jalan sampai selesai. Kalau sudah selesai tahlilnya, baru makan bersama di tengah jalan. Dan bisa dibayangkan ya teman-teman, pasti sangat rame, sangat meriah ya, karena masyarakatnya banyak yang mengikuti kegiatan genduri di tengah jalan tersebut, banyak, sangat meriah ya. Terus didukung dengan suasana malam yang sejuk, angin-angin yang berhembus. Jadi ya bisa dibayangkan gimana ya teman-teman. Oh iya teman-teman, kebiasaan itu dilakukan di Desa Kori, Dukuh Kori Wetan ya teman-teman. Nggak dilakukan seluruh desa Kori melakukan adat dan kebiasaan seperti itu, tidak ya teman-teman. Itu hanya dilakukan di Desa Kori bagian wetan, Dukuh Kori Wetan itu ya teman-teman ya. Sudah ya teman-teman, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya ceritakan tentang adat istiadat atau kebiasaan, kebudayaan yang ada di daerah saya. Semoga menarik ya teman-teman. Nggak tahu ya kalian tertarik apa nggak dengan yang saya ceritakan ya. Mungkin agak membosankan ya, apa sih itu yang diceritakan, kok ada hal-hal yang mistis-mistisnya apa itu di tengah jalan, kan jalan kok dibuat itu nggak apa-apa kalau kalian nggak tertarik ya teman-teman. Kalau ada yang tertarik bisa main ke tempat saya, main ke desa saya, ke Kori, nanti saya tunjukkan gerdu atau gapuro tempat penyembelihan tersebut, nanti kita main ke sana ya teman-teman. Cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, ada salah-salah kata atau ada tutur kata saya yang menyinggung lain pihak atau gimana, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Mohon maaf bagi yang melihat kalau ini semua
nggak sesuai ekspektasi kalian. Kan awalnya kalian tertarik, kok gini ya, dari judulnya tertarik, oh ternyata pas melihat nggak tertarik. Nggak apa-apa, terima kasih sudah melihat saja. Saya terima kasih, doakan saya semoga nilai saya bagus ya teman-teman. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.